podcast pertama saya. Selamat datang. Saya Dokter Anto, saya dokter spesialis anak. Saya sudah berpraktek sejak tahun 2016. Menarik sekali dengan mendengar beberapa podcast yang sudah ada. Ternyata sangat menarik ya kalau kita bisa berbagi, terutama berbagi pendapat dengan sarana podcast. Karena saya dasarnya suka ngomong, jadi mungkin akan mencoba podcast sebagai sarana untuk berbagi pendapat, terutama sih pendapat yang membuka wawasan baru ya. Oke, saat ini saya ingin berbagi seputar hal-hal ringan saja. Contohnya seputar imunisasi, harian saja sih yang biasa ada dalam praktek sehari-hari. Seringkali tuh kalau orang tua datang ke praktek dokter anak, dokter kita mau vaksin nih. Lalu saya tanya, vaksin apa bu? Terserah dokter, saya pokoknya sesuai jadwal deh. Tuh. Hal yang menarik ya, saat kita ke layanan kesehatan lalu kita tidak tahu apa yang akan diberikan dan menyerahkan sepenuhnya ke dokter, sebetulnya sih agak aneh. Kenapa? Karena kan eh, kita manusia biasa ya, bisa aja kita salah. Jadi sangat penting sekali kalau orang tua juga tahu dan paham apa yang akan diberikan atau vaksin apa yang akan diberikan. Nah, hal yang seringkali membuat bingung saat di konsultasi itu contohnya vaksin polio. Kalau di jadwal vaksinasi polio itu ada dua jenis. Ada yang tetes atau kita sebutnya OPV, oral polio vaccine. Itu dia di dua tetes saja. Nah, cuma sekarang ada lagi namanya IPV atau Inggrisnya IPV, Inactivated Polio Vaccine, yang artinya vaksin polio yang sudah tidak aktif, artinya vaksinnya vaksin mati. Sementara kalau OPV atau oral polio vaccine itu vaksin hidup, vaksin yang dilemahkan. Memang apa sih bedanya? Kalau OPV itu dia hanya mengandung dua virus polio saja, yaitu polio tipe 1 dan polio tipe 3. Dulu vaksin OPV itu 3 jenis virus polio. Polio tipe 1, 2, dan 3. Tapi sekarang berubah hanya dua jenis virus polio saja. Jadi kita bilangnya bivalen polio vaccine. Apa bedanya sama IPV? Kalau IPV dia tetap mengandung 3 virus polio, yaitu polio tipe 1, 2, dan 3. Nah, umumnya kalau OPV itu bergandengan dengan vaksin pentabio. Pentabio itu isinya DPT, difteri pertussis tetanus, hepatitis B atau HB, dan HIB atau hemophilus influenza. Itu yang vaksin dibuat oleh Bio Farma, produk Indonesia. Sementara kalau IPV atau IPV umumnya bergandengan dengan vaksin-vaksin yang diimpor. Nah, vaksin impor umumnya DPT-nya adalah D, difteri, P-nya itu aseluler pertussis. Jadi kita bilangnya DTAP, difteri tetanus aseluler pertussis. Nah, dengan kelebihannya adalah resiko demamnya lebih rendah dibandingkan DPT yang dari pentabio. Tapi itu bukan berarti pasti tidak demam. Tetap ada kemungkinan demamnya cuma lebih rendah saja. Nah, jadi memang OPV sama IPV itu tergantung dengan DPT apa yang akan diberikan. Cuma yang harus orang tua tahu, kalau memberikan OPV artinya anak tidak memiliki kekebalan terhadap virus polio tipe 2, sehingga anak harus mendapat IPV. Kapan tuh dapat IPV-nya? IPV kalau pakai jadwal imunisasi yang ada di Indonesia diberikan bersamaan dengan DPT yang ketiga, yaitu kalau pakai pentabio diberikan di usia 4 bulan. Nah, seringkali di rumah sakit swasta IPV saja yang tidak bergabung dengan DPT itu seringkali tidak ada. Nah, karena ini program pemerintah, jadi IPV-nya itu ada di RSUD, puskesmas, atau beberapa klinik swasta yang memang menyediakan. Tapi seringkali di swasta, rumah sakit swasta tidak menyediakan IPV. Kalau ada bagus. Nah, kalau ada berarti di usia 4 bulan pentabio, OPV harus bersama dengan IPV, suntikan lagi. Nah, tapi kalau dari awal orang tua sudah
menggunakan DTaP yang impor yang sudah ada IPV, maka tidak lagi diperlukan suntikan IPV yang terpisah. Tuh, nah hal ini yang cukup penting nih buat orang tua karena seringkali saya ketemu sampai usia 18 bulan di bawah 1 tahun pakai pentabio dan polio tetes sampai 18 bulan orang tua tidak tahu bahwa anaknya belum dapat IPV. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan imunisasi polio, satu pastikan yang diberikan OPV atau bukan. Kalau diberikan OPV yang ditetes, pastikan tetap memberikan vaksin yang IPV yang polio suntik. Dan sebisa mungkin jangan terlambat. Artinya sejak usia 4 bulan sudah dipikirkan kapan akan memberikan IPV. Oke, nah, ini sesi ini saya tutup dulu biar nggak terlalu penuh ya kepalanya. Jadi pesan yang harus dibawa pulang adalah satu, kalau memberikan vaksin polio, tanyakan atau diskusikan dan putuskan akan memberikan OPV atau yang impor yang bersama dengan DTaP. Kalau memberikan pentabio dan OPV, pastikan di usia 4 bulan dapat IPV atau IPV. Oke, sampai jumpa lagi ya.